Karena mungkin dari situ dia belajar kan, oh ini potensi. Nah ini lagi dokumen, memang ada caranya, ada arah kebijakannya, ada strateginya disusun lah kira-kira. Nah ini yang ada di dalam Perpres. Berikutnya, terakhir, untuk melengkapi keberadaan Perpres 58 tahun 2020, kita menerbitkan PMA nomor 3 tahun 2004. Isinya hanya 3. Ada judul, ada pembukaan, ada 4 batang buku dan lampiran enggak. Apa isinya? Ini judul sudah kita lewati terkait dengan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kabak. Ada aplikasinya. Nah kita senang-senang bikin aplikasi kayak gitu. Kemudian berikutnya, ini untuk melaksanakan pasal 14 dari Perpres 58. Jadi ini sifatnya delegatif pengaturan dari Perpres yang ada Bapak Ibu. Sehingga rumusannya nggak seperti tadi. Kalau tadi kan ada A, B, C. Karena ini delegasi pengaturan perintah dari Perpres sebelumnya, maka dibuatlah tulisan seperti ini di bukan konsiderasi. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 dan seterusnya, cukup dengan kalimat seperti ini. Kalau Bapak lihat ada perbedaan antara regulasi yang dengan regulasi dalam konsiderannya, bisa jadi karena yang satu dibentuk berdasarkan kewenangan, yang satu merupakan delegasi dari regulasi yang lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya, ini batang tubuhnya juga tidak banyak-banyak, hanya terkait dengan pengertian, penyelenggaraan, dan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Berikutnya, seperti yang tadi, di dalam PMA ini ada penambahan pengertian Bapak Ibu, tidak banyak, terkait pengertian penguatan moderasi beragama yang selanjutnya disebut PMB adalah upaya sistematis untuk meningkatkan moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Itu sudah disinggung di Perpres. Oh, moderasi beragama adalah begini. Jadi upaya sistematis. Sistematis itu kan ya betul-betul urut ya, sistematis, terencana betul, terencana. Kemudian ketika pelaksanaan juga dipantau betul, apakah efektif atau tidak dan seterusnya dan itu sistematis. Sistematis apa? Nah, kita yang perlu ada evaluasi Pak, terkait dengan penyelenggaraan. Ini kan sudah hampir di ujung tahun, masuk kabinet yang baru, mesti sudah ada evaluasi nanti. Seberapa efektif penguatan moderasi beragama dilakukan oleh Kementerian Agama beserta dengan KM? Sudah menghasilkan apa? Untuk tahu menghasilkan apa, ukurannya apa? Nah ini belum tampak. Tapi kalau di biro hukum itu yang urusan-urusan begini tentu tidak akan banyak terlibat. Yang penting kami membuat Perpresnya, membuat PMA. Masalah implementasinya tentu unit teknis terkait. Walaupun biro hukum tentu punya kepentingan juga kaitannya dengan menyampaikan ini kepada audiens. Kemudian berikutnya, ini ada yang perlu saya highlight terkait dengan sekretariat bersama. Jadi ada sekretariat bersama, di situ ada pengarah, ada pelaksana. Pengarah itu adalah 4 Menko. Jadi saking ingin menyangkut semua, itu ada 4 Menko dilipat. Kapan sempat. Ini ada pelaksana, ada Menteri Agama, ketua pelaksana, kemudian ada 13 menteri yang lain dan jaksa agung. Kemudian bahkan pelaksana dibantu oleh tim pendukung dari unsur KM. Ini unsur-unsur dalam sekretariat bersama. Keputusan menterinya sudah dibuat untuk sekretariat. Jadi lumayan banyak. Tadi menyebutkan berapa ini? 19 ya? Berapa ya? 4 tambah 13, 17, 17 tambah 19 unsur KL dari berapa sih? 34 dari 34 menjadi 40 nanti katanya. Hasilnya jadi 40. Ini terkait dengan sekretariat bersama. Kemudian berikutnya ada nggak? Nah ini terkait dengan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Alasan-alasan mengapa kemudian ini perlu dilakukan, koordinasi, apa yang dilakukan menyusun dokumen perencanaan tahunan, merencanakan dan melaksanakan pemantauan dan seterusnya. Kemudian ada pemantauan dilakukan dengan cara apa, kemudian evaluasi. Nah ini yang tampaknya belum ini. Ini perlu dilakukan evaluasi.
pengkajian mengenai perkembangan capaian penyelenggaraan PMB dan pengukuran capaian dan dampak penyelenggaraan PMB ini sepertinya belum dilakukan. Ukur dengan cara apa dengan survei atau apa? Ya, karena kalau surveinya bentuknya kuantitatif, itu kan namanya kuantitatif. Kuantitatif kan hanya memetakan saat itu saja, di hari itu saja. Bisa saja begitu seminggu sudah berubah. Misalnya katakan apakah cocok jadi gubernur? Cocok. Saat tahu-tahu 2 hari kemudian dia ketangkep KPK. Padahal surveinya mengatakan dia cocok. Karena di hari itu ketika disurvei, tanggal 15 disurvei, tanggal 17 ketangkep KPK. Maka surveinya otomatis gak laku. Karena hanya berusia 2 hari itu. Itu namanya survei kuantitatif. Yang kedua, mungkin kita bisa melakukan penelitian kualitatif, tapi memang lama. Harus memperdalam, diskusi, FGD dulu, macam-macam. Tapi gambaran umumnya akan lebih utuh. Pendekatannya juga bisa pendekatan psikologi, pendekatan macam-macam. Nah, tapi ini pilihan. Tentu tidak porsi biro hukum untuk membicarakan itu, tapi penting kiranya 2020 mungkin yang mulai sampai 2024 kira-kira hasilnya. Yang terakhir adalah laporan dari seluruh wilayah, Panwil, Kementerian Agama dan selanjutnya, terus dari Kementerian dari Pemda ke Kemdagri, kemudian baru dikumpulkan jadi satu dan disampaikan kepada Presiden. Sekarang tinggal hitungan hari. Saya tidak tahu apakah 2 ini bisa dilakukan evaluasi pelaporannya, dan kira-kira gambarannya seperti apa, kita juga. Tapi yang penting adalah hari ini Bapak Ibu, sesuai dengan tusi kami di Biro Hukum dan Keadilan, ingin menyampaikan bahwa ada sebuah kebijakan yang namanya penguatan moderasi sudah berjalan cukup lama dan ada regulasi yang memayungi. Maka saya kira tidak ada alasan untuk kemudian ini tidak dilaksanakan. Di ruang lingkup dan apa yang dikerjakan itu sudah tertuang dalam regulasi. Mengenai apakah kemudian implementasi regulasi ini berjalan baik atau tidak baik, itu ada tahapan berikutnya dalam melakukan evaluasi. Kalau misalnya di sini ada yang Pak Yuli ini, yang Pak Yuli kan analis hukum. Salah satu tugas analis hukum adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau evaluasi terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan. Tapi kan nggak mungkin evaluasi sendiri, duitnya nggak ada. Karena itu sebuah programnya. Jadi itu Bapak Ibu. Terakhir tutup. Nah ini lupa, belum menutup ya, ini penutup. Nah ini Pak, coba perhatikan. Ditetapkan tanggal 13 Februari 2024 untuk yang PMA ya. Diundangkan tanggal 15 Februari 2024. Kapan berlakunya berarti? 15. Paham ya sekarang ya? Apa beda ditetapkan dengan diundangkan? Jadi jangan terkecoh. Yang tidak mungkin terjadi adalah ketika ditetapkan tanggal 15 diundangkan tanggal 13. Itu yang nggak mungkin. Kalau misalnya terjadi pasti salah. Kira-kira gitu. Salah ketik. Ini pelajaran kalau kami di dunia perancangan begitu. Undangkan. Bisa nggak kita misalnya berlakunya itu surut Pak? Nggak boleh. Bisa nggak? Mungkin. Mungkin kalau ada klausulnya. PNS itu Pak, dapat rapel itu gara-gara disurutkan tanggalnya. Berlaku surut. Jangan lupa itu. Khusus untuk pendapatan berlaku surut Pak. Setuju Pak. Kalau pendapat enggak lah, tapi kalau pendapatan harus. Ya harus berlaku surut ya. Jadi kalau kami PNS itu tadi atau peraya PNS yang lagi kita terima mulai tanggal 1 Januari 2023. Padahal masuk 1 Oktober 2023. Jadi dibayar dulu baru kerja. Itu karena itu boleh. Pendapatan dengan pemerintah dan bisa dibuktikan bahwa kita punya jadi terakhir betul nih, kayaknya terakhir betul. Ini terakhir betul. Jadi kalau kita gambarkan Bapak Ibu, ini mohon
antara Perpres 18 dengan Perpres 58. PM ini merupakan kesatuan yang utuh. Kesatuan utuh tidak bisa dipisah-pisahkan. Mungkin nanti ketika ada kabinet baru bisa saja Perpres itu mengalami perubahan, tapi pada saat ini masih sampai 10 hari ke depan masih menggunakan yang lama. Kemudian selain ini sesungguhnya secara substantif banyak regulasi-regulasi yang terkait dalam rangka menciptakan kerukunan. Banyak Pak. Ya, baik yang terbit sebelumnya itu ada HAM, Cari kamar kecil. Kamar kecil, toilet. Mana ada kamar kecil? Toilet di sini. Itu terlalu halus kamar kecil. Toilet langsung di sini. Dulu kan dibilang WC, jamban. Di sini ya. Jamban Yesus dia yang bilang jamban. Itu udah ada jamban zaman Yesus. Belum ada WC dalam rumah. Nah, berarti gaya hidup mereka dulu juga sehat. Tidak ada jamban. Kenapa dia langsung bilang? Bukan yang masuk ke mulutmu yang menajis, yang keluar dari hatimu dan mulutmu. Kalau makanan yang buruk maka nanti dikeluarkan ke jamban. Nah, jamban itu ada minyak, ada ikan goreng. Apa bilang dulu, apa sudah ada wajah, berarti udah sangat maju dia. Orang Dayak tak kemana-mana 2000 tahun. Jamban, toilet, WC. Ini bapak ini udah siap-siap kan? Dia dapat khutbah. Pas tuh. Jadi sepertinya kok tidak ada pertanyaan. Tapi silakan. Ini sudah jam 11 persis. Ya. Di sini jam Oh, pas. Jadi Harus beliau udah siap-siap jam 10. saya kira sudah tidak ada yang perlu kami sampaikan tadi Bapak Ibu. Kita ingin di gambaran terkait dengan regulasi yang terakhir adalah ada regulasi lain yang sebetulnya berkaitan, tapi memang tidak muncul kalimat moderasi, tapi nilai-nilai yang kemudian kita inginkan dalam moderasi itu ada di regulasi kekerasan, diskriminatif, kemudian macam-macam, Pemilih kekerasan agama, Pastor misalnya. Lukas dia Itu ada mau di rapat hari regulasi. Sabtu. Regulasi yang sepanjang itu membangun keharusan itu juga menjadi bagian dari organisasi. Saya kira itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin? 1, 2 atau komen? Jelas? Peringatan. Atau pas? Kita obrolan di luar saja Pak ya? Oh, Oh iya, silakan Bapak. waduh. Oh iya, katanya mini mas. Moga. ini juga sebenarnya. Tapi kenapa karena di sini? Ya. Oh, enggak nanya dia tuh sebenarnya. Selalu nanya dia. Ya. Sebenarnya saya tidak komplain apa yang bertanya. Tapi saya sangat menarik sekali dengan apa yang dijelaskan oleh Bapak Dhani. Bila hampir mirip dengan Itu nunggu di mana? penelitian saya tentang terkait Pancasila Kasih kamarnya. dalam Saya dikasih perspektif kamar. fasilitas syariah kebetulan dia serap Katanya gimana? teori sistem tadi.
Ya. bahwasannya Saya dengar tuh. Saya keluar kota. Kota. ada daulah Indonesia Ya, Bapak. yaitu yang sebenarnya sudah tertuang dalam Pancasila itu. Mungkin salah dengar Artinya, dari saya. walaupun misalnya seperti yang dijelaskan oleh Pak Kabak tadi, bahwasannya walaupun di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, tidak ada perpu atau apapun aturan tentang moderasi beragama, sebenarnya karena sudah mengamalkan ajaran agamanya masing-masing yang juga telah terimplementasi dengan nilai-nilai Pancasila, maka moderasi beragama itu sebenarnya sejak lama sudah ada di Kalimantan Barat seperti itu. Dan itu banyak kita temukan gereja berdampingan dengan masjid, bahkan banyak lain di beberapa. Tapi pada intinya adalah bahwasanya apa yang disampaikan oleh Bapak tadi itu bahwasanya kami sangat berterima kasih seperti itu saja sebenarnya. Ya, Kalau gitu sih gitu. Ya, intinya saya kira ini Pak Salwa. Pak Salwa. Megang kopi. Habis sekali. Nah, ini ya. Mantap ini kanan kiri ini. Terima kasih. Nama saya Pak Suyadi. Soalnya itu pemicunya itu karena wah ya zaman yang waktu PGRS dulu kan memang dengan ini ya suku nggak bisa dibawa ke agama dia di sini. Pak, begini loh. Saya kecil itu tinggal di Pulau Jawa. Lahir di Jawa. Ada garis koridor kita kayak kampung kayak Dulu kampung waktu mama saya saya masa kecil kan saya. abah suki Semarang tuh Waktu dulu saya kecamatan itu coba di dengan ujung bapak, sana mama saya orang sibuk. mana kedai Bapak sama Melayu. sibuk. Dia buat di kampung sini. Itu Nah udah di sini kedai abah kehidupan yang desa Sukamaju. Nah di sini tuh bersama. nah di ujungnya lagi ada kampung. Seperti Ini dapat ini sementara namanya kampung Melayu. damai, Nggak ada saling persoalan. menghargai. Nah, Contoh, nah, kalau nyadran, lalu ada namanya kampung Beringin itu campuran dia ada Katolik di Islam situ memang ada. pelaksanaannya menggunakan pelaksanaan kegiatan umat Islam. Tetapi Kristen itu ikut semua. Pada zaman itu Pak, saya masih kecil. Lalu kalau bodoh itu lebaran. Lebaran itu Kat kalau sini, Bapak Ibu dekat sebelah jadinya. orang Kristen, kue yang segala macam Oh, ada. gitu. Sampai saat ini Pak di kampung kami di Jogja, Hah? di Wonosari. Oh, Itu seperti itu Pak. Itu sudah sejak zaman nenek kakek atau mbah buyut saya itu sudah ada begitu. Bahkan itu mungkin sebelum mbah buyut canggah rawen atau Sebelum Mbah sampai, Buyut. kalau orang Jawa bilang ya, itu seperti itu. Lalu ini sudah terjadi yang dinamakan dengan moderasi, hubungan antar sesama. Bahkan satu rumah, saya satu rumah itu apa? Itu ada Islam. Paklik saya itu yang paling bungsu Paklik itu agamanya Buddha. Paklik Ngadi itu agama Buddha. Tapi satu rumah, di rumah joglo Pak. Kalau Jawa itu joglo namanya. Dan itu kalau lebaran ikut lebaran, kalau Natalan ikut Natalan, kalau hari besar agama Buddha kami melaksanakan sama-sama. Tapi kami ada kue di situ, ada makanan sama-sama itu. Dan itu terjadi. Lalu saya ada ngikuti, saya baru saja ngobrol dengan sebelah, yaitu saya lihat di YouTube Pak. Itu tentang moderasi yang dilakukan oleh mantan Bapak Presiden kita Gus Dur. Itu begini bacanya. Urip seneng tresno karo wong aja ndelok agamane sugihe kerjane. Keselamatan itu jangan melihat tentang agamanya, sugihnya kekayaannya, dan kerjanya, kekayaannya. Golek selamat kok repot, itu ya.
yang saya baca ini saya lakukan ini, bahwa sebenarnya Bapak, moderasi itu sudah ada sejak zaman dulu, bahkan damai. Saya lihat ada suatu kedamaian saling menghargai satu dengan yang lain. Apakah karena adanya situasi modern zaman sekarang ini Pak, sehingga moderasi ini digaungkan dengan adanya peraturan perundang-undangan saat ini dibuat seperti itu. Ini yang kami tanyakan. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi sekali lagi sesungguhnya secara sosiologis kita punya modal yang sangat kuat membangun harmoni di masyarakat. Dan itu sudah mungkin sejak awal, bahkan sebelum negara ini ada. Saya kira itu kita tidak akan tolak. Secara sosiologis kita punya masyarakat yang luar biasa. Maka Pak Karno itu, Bung Karno itu kan tidak mengatakan dia sebagai perumus Pancasila. Dia hanya saya menemukan. Jadi dia tidak mengatakan sebagai orang yang hanya menemukan. Jadi barangnya sudah ada. Barangnya sudah ada. Ini bukan perumus, bukan penemu, bukan yang murni dia sebagai perumus, tapi menemukan apa? Menemukan spirit bangsa Indonesia yang kemudian diwujudkan dalam 5 sila itu. Yang kemudian dia peras menjadi gotong royong. Kira-kira, nah itu yang saya kira kita punya kesadaran yang sama. Nah, memang kemudian seiring berjalannya waktu, sesuatu yang baik itu kadang-kadang tengah jalan pasti akan mungkin turun. Dulu rukun tiba-tiba kok tidak rukun. Di kampung itu yang awalnya rukun tiba-tiba tidak rukun. Yang di situ yang awalnya tidak rukun menjadi rukun. Jadi sesuatu yang ada di masyarakat itu bisa dinamikanya bisa. Maka posisi-posisi seperti program penguatan moderasi beragama sesungguhnya adalah mengingatkan kembali bahwa kita pernah atau mungkin memiliki modal yang cukup banyak di dalam membangun. Jadi diingatkan kembali. Ya, jadi kalau tadi saya sebutkan wayame tadi, begitu tahu pela gandum itu nggak mempan lagi, tidak mampu lagi untuk mengeratkan masyarakat, orang saling ketemu, tidak ada lagi istilah apa Islam Kristen apa istilahnya kalau tadi Islam Sarani. Kan ada terminologi gitu. Islam, Sarani, Islam dan Nasrani itu runtuh Pak dengan konflik Ambon itu. Gak ada lagi orang pada saat itu semua dengan keluarga antar keluarga saling membunuh dan lain sebagainya. Di Wayame dibangun kesepakatan baru. Siapa yang masuk atau orang yang sudah keluar dari tidak boleh masuk. Jadi dibenteng itu Wayame itu oleh masyarakatnya. Aman. Pancasila juga sudah adalah sebuah kesepakatan common platform. Nah kita tidak tahu apakah nanti Pancasila akan tetap bertahan atau akan muncul kesepakatan baru, kearifan baru. Kita nggak tahu juga. Nah, saya sangat mendukung apa yang tadi disampaikan. Kita punya sejarah yang panjang membangun harmoni, gitu ya. Tapi setiap saat tentu dinamikanya berbeda, tantangannya berbeda. Kita harus selalu berkali-kali mengingatkan tentang apa yang kita miliki di masa ini. Kira posisi moderasi beragama yang kemudian diteguhkan melalui regulasi yang untuk menjamin saja bahwa program ini negara memiliki, Pemda memiliki, pemerintah pusat memiliki, dan masyarakat juga. Lambat. Soalnya kadang-kadang Pak, ada program kalau nggak ada regulasinya, itu APB-nya nggak bisa keluar. Kalau khotbahnya Ini ada terlambat, faktor teknis juga. Faktor teknis, gagasan boleh besar, tapi sebesar apapun gagasan itu, kalau tidak ada payung regulasinya itu menjadi problem secara. Saya setuju apa yang tadi disampaikan, tapi saya kira sekali lagi kebijakan ini mau tidak mau memang harus dituangkan dalam sebuah. Apakah nanti regulasi ini akan tetap bertahan di pemerintahan yang baru? Kita juga tidak tahu.
Jangan-jangan berubah lagi maju dulu. Bukan federasi beragama misalnya. Kan mungkin saja walaupun kita berupaya memasukkan dia dalam RPJMN yang baru tetap federasi beragama. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih atas tambahan. Silakan Pak Ketua. Ini kalau saya Pak Ketua saya nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami kan musafir. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bitutuk jen. Wes pas. Adil kat alido kat curangin kat sarga. Bak sengat kat jubatan. Harus. Ini salam. Ini kayaknya bukan orang Cirebon. Bukan orang Brebes. Jujun. Terkait moderasi beragama dalam pandangan kami selalu juga terkait sosialisasi tentang pentingnya moderasi beragama adalah bahasa simpelnya tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan, itu yang dimaksud ya, agar dalam menjelaskan masalah selalu musyawarah mufakat. Pengalaman kami di Kuburaya ada belasan bahkan puluhan rumah ibadah yang kami rekomendasikan berdirinya, dan awalnya luar biasa. Pak Pendeta Suyardi menyaksikan sendiri bagaimana gerejanya di demo, siap perang, siap tempur, tapi begitu musyawarah mufakat, alhamdulillah hari ini, puji Tuhan, haleluya, mereka sudah berdiri gerejanya dengan semua masyarakat menyetujuinya. Luar biasa, sampai jam 1 malam kami musyawarah mufakat di rumah RT. Luar biasa. Inilah dinamika mengurus konfederasi beragama. Juga terkait pendirian gereja Bapak Ibu dan Ayani di Bandara. Juga gitu. Sampai melawan guru saya. Bayangkan, tuh wihara megah dari Taiwan dan bisa berdiri megah, dan itu umatnya di situ aja 5 orang saja. Kami bisa berdiri. Ini semua kami selalu dengan musyawarah mufakat, libatkan RT, kepala desa, Babinka Pimas, Kementerian Agama, sampai ke DPR, bahkan ke bupati. Itulah yang kami lakukan seperti itu. Jadi kita sesungguhnya Pak, hidup moderasi itu bagian dari jalan daging kita, bangsa Indonesia, bahkan Sekjen PBB memuji tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jaga terus, itulah yang akan merawat Indonesia sampai kapanpun akan jadi contoh. Sekjen PBB kemana? Pulang-pulang apa? Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Dan itu menjadi viral betul di media ini. Oleh karenanya menjadi kewajiban kita bersama, sayangku semua, bahwa moderasi beragama contoh prakteknya negara moderasi beragama adanya Kementerian Agama yang mengelola semua agama, luar biasa, mengelola pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Bahkan Kementerian Agama telah mendirikan Kalimantan Barat perguruan Katolik negeri ya di Kuburaya. Ini bagian yang wajib kita jaga bersama. Kementerian Agama adalah implementasi moderasi beragama yang luar biasa. Ada di kolom dunia ini di Indonesia. Kementerian Agama termasuk ini semua. Ngomongnya luar biasa, dari tadi kan luar biasa. Ini bagian dari menjalankan amanah tentang pentingnya moderasi beragama ini. Ya. Kita jaga. Ada si Kris Natali dari PSI. Kita tutup Kementerian Agama karena agama urusan privat, urusan keluarga. Kan gila. Habislah Pancasila kalau Kementerian Agama ditutup. Agama adalah urusan privat, urusan keluarga, seperti negara-negara Eropa. Nah, itu tidak boleh. Khusus untuk Indonesia, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, harga mati yang tidak boleh direvisi. Satu kata. Merdeka! Merdeka! Kata-kata merdeka ini saya mau persatukan bangsa Indonesia ini. Bayangkan dengan bambu runcing 350 tahun dijajah, dengan takbir Allahu Akbar, merdeka. Inilah wajib kita teruskan menjaga NKRI, Pancasila dan harga mati. Tidak ada yang lain, Bapak. Tidak ada yang lain.
Kami siap terpenggal kalau Pancasila dihilangkan dari Republik ini. Sudah ada, Pak, sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Semangat, Pak. Komitmen kita bersama. Artinya sampai hari ini Pancasila hadir menemani kita. Itu terbukti. Maka tugas kita adalah bagaimana mempertahankan Pancasila. Sila. Bukan Pancasila itu sendiri, tapi sila-sila di dalamnya Iya. itu yang sesungguhnya mempersatukan kita. Kalau hanya simbolnya itu bisa, tapi nilai-nilai ketuhanan, Kemanusiaan. Persatuan. kerakyatan, keadilan. Itu nilai-nilai universal. Saya kira kita satu kata bahwa tadi saya setuju Pancasila harga mati. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian, dedikasi selama pertemuan ini. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi. Di akhir atau di penutup ini saya memberikan satu pantun untuk meredakan Semangat. suasana. Pisau diasah pagi-pagi, Cakep. bawa ke kebun untuk membakar. Mantap. Terakhir sudah paparanku ini Siap. sudah bisa memberi manfaat. Mantap. Satu lagi, Siap, siap. putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Asik. Paparan saya cukup di sini. Jika rindu harap hubungi. Wah, udah. Ibu-ibu dari itu. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang, menyinggung perasaan. Semoga kita tetap hidup dalam kedamaian. Selamat siang, sampai jumpa kembali. Tapi saya masih menemani kok Pak, tenang aja sampai selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.